Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Semoga Ustaz selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ustaz, Alhamdulillah di Ya, saat ini kita akan melanjutkan kajian Taisir Karimir Rahman, Surat Al-Alaq. Insyaallah di sore ini Ana membadalkan Pak Taufik. Beliau ada uzur, eh, bed rest, pasca operasi. Semoga Allah memberikan kesembuhan seperti sedia kala agar dapat bersama-sama dengan kita kembali. Padahal Ustaz, Allahumma amin. Ya, langsung aja. boleh Ustaz, Udah, belum ada yang raise hand. udah ada yang ini? Belum Ustaz. Belum. Partisipan udah 15 tapi belum ada yang mengacung Um, tangan. Oh gitu. Nah, kita mulai aja. Bismillah. Bila suatu wassalamu ala Rasulullah. Wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Wa ba'd. Nah, eh, kita eh, mulai pembahasan kita tentang tafsir surat Al-Alaq ya. Ya, 11 ayat dan ini makiyah. Ini makiyah. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai, ada yang bersedia untuk membacakan ikhwan? Belum ada Ustaz. Ada? Belum. Ada. Nah. Kita baca dulu aja. Belum nanti ada kalau ada yang bersedia ya nanti di. Nah, Hmm. Alhamdulillah ada wabillahi minasyaitonirrajim. Ada ya. ada Alhamdulillah. Dari Kang Rama Fadol. dipersilakan Kang Rama. Kak Kak Sama, Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca suratnya dulu, Ustaz. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناسية ناسية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Sampai situ dulu. Nah, terjemahkan dulu. Nanti sambung lagi ya. Nah, Sip, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti biasa diawali surat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita tawasul dengan surah nama Allah Ta'ala yang disifati dengan Ar-Rahman yang sifatnya luas, meliputi segala sesuatu. Ar-Rahim yang maha menyampaikan rahmatnya kepada hambanya. Dimanapun hamba itu berada. Kita memohon agar supaya kita dimudahkan untuk bisa mempelajarinya, memahaminya, dan dimudahkan pula untuk bisa mengamalkannya. Allah berfirman di sini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan.
Khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan manusia dari alaq, dari alaqah. Alaq zaman dari alaqah ya. Dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu yang maha pemurah atau yang paling pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan ya manusia dengan perantara pena. Alamal insana malam ya alam, yang telah mengajarkan manusia ya segala sesuatu yang belum mereka ketahui. Kalla innal insana layadwa. Sungguh sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Ara'ahu staghna. Ketika dia melihat dirinya itu merasa berkecukupan, merasa tidak butuh kepada yang lain. Inna ila rabbika ruja'a. Sesungguhnya hanya kepada Rabbmu lah ar-ruja'a, tempat kembali. Ara'aita alladhi yanha. Tidakkah bagaimana pendapatmu ya, terhadap orang yang ya melarang abdan idza sholat, seorang hamba tatkala dia sholat. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang tersebut berada di atas petunjuk? Aw amara bittaqwa, atau dia adalah orang yang memerintahkan kepada ketakwaan. Ya, bukankah itu tidak pantas ya untuk melarangnya? Ara'aita in kadzaba wa tawalla. Lalu bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu justru orang yang mendustakan dan berpaling ya dari perintah Allah Ta'ala, dari agamanya. Alam ya'lam bi anallah yara. Apakah dia tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha melihatnya? Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Ya, sungguh jika seandainya dia tidak berhenti dari apa yang dia lakukan, lanasfa'am bin nasiyah. Pasti benar-benar akan kami tarik ubun-ubunnya. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Ubun-ubun seorang pendusta lagi durhaka. Faliyad unadiyah. Maka hendaknya dia menyeru teman-temannya ya untuk membantunya. Sanad uz-zabaniyah, dan kami akan memanggil zabaniyah, itu malaikat penjaga neraka. Kala la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak. Janganlah engkau mentaatinya, ya orang yang melarang tadi, akan tapi sujudlah dan mendekatlah kepada Allah Ta'ala. Nah, itu terjemahan singkatnya. Nah, sekarang kita masuk kepada penjelasan Syekh Asadi rahimahullah Ta'ala. Nah, tolong. هذه السورة أول السور لسور القرآنية نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها نزلت عليه في مبادئ نبوة إذا Hamzah itu mabadi'in nubuwati. في مبادئ النبوة إذا كان لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام برسالة وأمره أن يقرأ فامتنع وقال ما أنا بقارئ فلم يزل نعم فلم يزل به حتى قرأ فأنزل الله عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق عموم الخلق ثم خص الإنسان ثم خص الإنسان وذكر ابتداء خلقه من علق فالذي خلق الإنسان واعتنى بتدبيره لا بد أن يدبره
بالأمر والنهي wan nahyi والنهي وذلك بإرسال الرسول وإنزال rasuli الرسول وإنزال الكتب ولهذا أتى بعد الأمر بقراءة بخلقه للإنسان. Lanjut Ustaz. ba'dal amri bil qiraati walihada dzakara ba'dal amri bil qiraati khalqahu lil insani. Nah, lanjut. بخلق ثم قال اقرأ وربك الأكرم أي كثير صفات وسعيها كثير Wasi'uha وسعها كثير الكرم والإحسان واسع الجود wasi'ul judi واسع الجود الذي من كرمه أن علم an أنواع allama أن an علم allama. أن علم أنواع العلوم Oh beda, علم. beda dengan yang di layar. Antum nggak lihat layar? Enggak Ustaz, di kitab. Oh, oh gitu. Nah, beda sedikit sih. Ada dua nuskhoh memang saya asadi ini. Oh gitu. Gimana Ustaz? Di layar aja. Oh apa? Lanjut aja. Ya bisa. Allamal bil qalam allamal insana ma lam ya'lam fa innahu ta'ala akhrajahu min batni ummihi la ya'lamu syai'an wa ja'ala lahu sam'a wal basara wal fuada wa yassara lahu asbabal ilmi Nah, fa ilmahul qur'ana wa alima fa'allamahul Qur'an. Fa'allamahul Qur'ana. fa'allamahul qur'ana wa allamahul hikmata Hukmata. hikmata wa allamahu bil qalami alladhi bihi tuhfadhu al ulumi wa tu wa wa tudbitul Tuhfadu bihil ulumu. Tuhfadul bihil ulumu. Naibul fa'il. wa tudbatul hukuku wa takunu rusulan linnasi Usulan. tanubu manaba khitabihim falillahul hamdu wal Walillahil hamdu. Walillahil hamdu. falillahil Walillahil hamdu. falillahil hamdu wal mannatul ladzi an'am an al an'ama 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 ala ala ibadihi. an'ama ala ibadihi bihadihi na'ami allati Bihadhil la ni'ami. ni'ami Nah, al ni'ami allati la yaqdiruna liha laha. ala laha ala jazain wala syukurin summa manna alaihim bil gina wasa'atil rizki walakinnal insana li jahlihi wa dhulmihi Wa dhulmihi. wa dhulmihi ida ra'a nafsahu goniyan tagha wa bago wa tajbiru Wa tajabbaro. wa tajabbara anil huda wa nasya an li rabbahu ruja'a wa Ila lam yakun ila anna dengan wa nasiya anna ila rabbihi arruja'a. anna li rabbihi arruja'a
ولم يخف في الجزاء Jaza'a. بل Walam yakhaf al jaza'a. ولم يخف الجزاء بل رب ربما Umpama بل ربما وصلت به الحال halu أنه الحال أنه يترك الهدى بنفسه ويدعو غيره إلى تركه إلى تركه yad'u فين ghairahu ila tarkihi. فين Ayanha فينهى عن الصلاة التي هي أفضل أعمال الإيمان. Lanjut Ustaz. lanjut. Yaqulu lahu يقول له لهذه mutamarrid المتمرد mutamarridin عادي أرأيت mutamarridil alimati ya. المتمرد العاتي أرأيت أيها الناهي للعبد إذا صلى إن كان العبد مصليا Yang على abdul musalli alal huda. العبد المصلي على الهدى العلم Al بالحق ilmi bil haqqi wal amali. Al ilmi العلم bihaqqi. العلم بالحق والعمل به أو أمر غيره بالتقوى فهل يحسن أن ينهى من هذا وصفه Yursidu an hadha wasfuhu. Man hadha wasfuhu. من هذا وصفه أليس بحيه من Alaysa أعظم nahyuhu أليس نهيه من أعظم المحادة hadati لله والمهاربة muhar muharabihi muharabati lil haqqi. المحاربة للحق فإن النهي Inna لا nahya لا la يت يت لا يتوجه إلى la لمن yutawajjuhu illa liman لا la يتوجه إلى لمن yutawajjuhu لا illa يت liman huwa إلا لمن هو في نفسه على غير الهدى أو كان يأمر غيره بخلاف التقوى أرأيت إن كذب الناهي بالحق وتولى عن الأمر أما يخاف الله yakhafullaha yakhafullaha يخاف الله ويخشى iqabah عقاب- iqabahu. عقابه ألم يعلم بأن الله يرى ما يعلم ويفعل ثم توعده إن Tawa'adahu ثم tawa'adahu توعده الناس inistamaro إن استمر على حاله فقال كلا لئن لم ينتهي أما يقول ويفعل لنسفعا بالناسية أي لأنا خذوا lina khuda lina khudanna binasiyatihi لنأخذن بناسيته أخذا أن يفن وهي anifan wa hiya haqiqatun حقيقة بذلك فإنها ناسية كاذبة خاطئة أي كاذبة في kadibatin fi في qawliha كاذبة في قولها خاطئة qati'atin. في فعلها. Nah, sampai situ dulu. Barakallahu fiik. وفيك بارك الله جزاك الله خيرا أستاذ. Jazakallahu khair.
Nah, eh, hadhi surah awal suar Al-Qur'aniyah nuzulan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat ini adalah surat pertama dari surat-surat Qur'aniyah yang turun kepada Nabi SAW. Ya, jadi ini surat yang pertama. Meskipun letaknya tidak di awal, tapi ya sejarah mencatat ini yang pertama kali ya di Gua Hiro ya, awal kenabian Nabi SAW. Ya, fa'inaha najalat alaihi fi mabadi ini nubuwati. Bahwa surat ini turun kepada Nabi SAW di awal-awal nubuah kenabian. Izkan la yadri mal kitab walal iman. Ya, tatkala Nabi belum mengetahui apa itu kitab, apa itu iman. Sebagaimana dalam surat Ad-Duha disebutkan wa wajadaka dhalan fahada. Allah dapati engkau dalam keadaan dhalan. Dhalan itu bukan tersesat. Allah jaga Nabi SAW. Ya, tidak pernah ya melakukan dosa dan tidak pernah tersesat. Allah bimbing. Makanya di tengah masyarakat penyembah berhala, Rasul nggak pernah menyembah berhala. Dijaga dari semua keyakinan-keyakinan yang sesat. Tapi maksudnya dolan di sana la yadri mal kitab walal iman. Asal Rasul nggak tahu apa itu kitab atau apa itu iman. Fahada, maka Allah memberikan petunjuk kepadanya. Fajahu Jibril alaihi salatu wasalam birisalah. Maka kemudian datang Jibril alaihi salatu wasalam dengan membawa risalah. Wa amarahu an yaqra'a. Kemudian Jibril memerintahkannya untuk membaca. Famtana, Rasul menolaknya, nggak mau. Waqala, dan Rasul berkata, ma'ana biqari. Aku sama sekali nggak bisa baca. Ya. Dan ini luar biasanya di antara hikmahnya, Rasul itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Sehingga orang yakin betul kalau Rasul itu wahyunya itu bukan karena diajarkan oleh seseorang atau menukil dari kitab-kitab sebelumnya, tapi itu murni datang dari wahyu Allah Ta'ala. Rasul nggak bisa membaca, nggak bisa menukil, ya. Tapi ini betul-betul datang dari wahyu. Kalau bisa membaca, mungkin kemudian untuk bisa menukil dari kitab-kitab sebelumnya, ya tentang cerita-cerita ya Bani Israel, tentang nabi-nabi sebelumnya, tentang hukum-hukum dan seterusnya. Bisa saja mencontek, tapi ini tidak. Mana biqari? Aku sama sekali nggak bisa baca. Dan yang pertama diperintahkan adalah Iqra membaca. Karena itulah merupakan pintu dari ilmu. Iqra membaca. Sementara kita kebanyakan itu semangat membacanya itu kurang. Lebih banyak semangat untuk mendengar. Ya. Padahal membaca itu pintu dari ilmu. Makanya kalau kita belajar sambil membaca, ya, mengikuti teks apa yang dijelaskan itu akan lebih membekas daripada hanya kemudian ngaji nguping saja, mendengar saja. Atau tidak mencatatnya. Kurang nanti apa keberkahan itu membaca. Membaca itu luar biasa sekali. Itu di sana ada proses belajar kita menyimpulkan apa yang kita baca. Beda kalau mendengar ya, disuapin saja. Jadi eh, apa kerja ya akal kita kurang kurang terlatih. Beda kalau banyak membaca, dia akan terlatih. Iqra ya. Bisa. Kemudian Rasul mengatakan, mana biqari? Aku nggak sama sekali nggak bisa baca. Falam yazal bihi hatta qara'a. Kemudian Jibril terus memaksa Nabi SAW sampai kemudian beliau pun membacanya dengan didiktekan. Fa'anzalallahu alaihi, maka Allah turunkan kepadanya kepada Nabi SAW yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Umumal khalq, menciptakan keumuman makhluk. Suma khosul insana, kemudian Allah Ta'ala menghususkan penciptaan manusia. Wadakara ibtida'a khalqihi. Maka Allah Ta'ala menyebutkan awal penciptaannya yaitu khalaqal insana min alaq. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Ya, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan keumuman makhluk, menciptakan manusia dari alaq, yaitu dari segumpal darah. Menunjukkan kita itu lemah. Kita itu lemah.
Lalu kemudian ketika kita sudah terlahir, kemudian kita lupa diri ya, sehingga menyombongkan diri kepada Rob, menyombongkan diri kepada Al-Haq. Maka falladzi khalaqal insana wa atana bitadbirihi, maka zat yang telah menciptakan manusia dan dia memperhatikan untuk pengaturannya, labuda an yudabbirahu bil amri wan nahyi, mesti ya dia mengatur ya manusia dengan perintah dan larangan, ya semua perkara yang maslahat bagi manusia diperintahkan, ya karena Allah lebih tahu apa yang maslahat bagi hamba di dunia dan di akhirat, maka diperintahkan untuk kebaikan hamba sendiri. Apa yang Allah larang itu adalah mudarat bagi hambanya di dunia dan di akhirat. Ini bukti kasih sayang Allah Ta'ala kepada hambanya. Makanya Allah atur dengan perintah dan larangan. Allah nggak butuh dengan ketaatan kita. Kita yang butuh untuk taat dengan syariat Allah Ta'ala. Dan untuk mentadbir semua itu dengan perintah dan larangan, dalika bi irsalir rasuli ilaihim. Hal tersebut dengan mengutus Rasul kepada mereka, wa inzalil kutub alaihim, dan menurunkan kitab-kitab atas mereka. Ya, petunjuk, diberikan petunjuk bagaimana ya agar supaya dia mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan yang sesungguhnya di dunia dan di akhirat. Didatangkan contohnya yang melakukannya langsung, mempraktekkan ya isi kitabnya dan yang menjelaskannya yaitu Rasulnya. Ya, walihada dzakara ba'dal amri bil qiraah khalqahu lil insan. Oleh karenanya Allah menyebutkan setelah menyebutkan perintah untuk membaca, Allah menyebutkan tentang penciptaan Allah Ta'ala terhadap manusia. Ya, bahwa Allah menciptakannya itu dari alaq. Ya, dan tidak mungkin Allah membiarkan begitu saja hanya untuk bersenang-senang mati kemudian ya, rest in peace. Gak ada lagi perhitungan di sana. Nggak seperti itu. Kita diciptakan untuk tujuan yang mulia. Sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan satu lagi yaitu dalam surat Al-Hadid ya, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah dia telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi pun yang semisalnya, 7 lapis bumi. Dan urusannya itu berlaku di antara keduanya. Di antaranya urusannya menciptakan manusia. Untuk apa? Tujuannya agar supaya kalian mengetahui bahwa sesungguhnya liya'lamu anna Allah liya'lamu anna Allah bikulli syai'in liya'lamu anna Allah bikulli syai'in alim wa anna Allah bikulli wa anna Allah liya'lamu agar supaya mereka mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, agar supaya manusia mengetahui bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi tujuan kita diciptakan itu yang pertama khalaqa ya liya'lamu, khalaqal insan liya'lamu, ciptakan manusia agar supaya mereka mengetahui mengenal Allah Ta'ala. Yang kedua khalaqal insan liya'budu, menciptakan manusia agar supaya mereka beribadah kepadanya. Itu hal yang terkait mustahil seseorang itu beribadah dengan benar kalau tidak mengetahui siapa zat yang dia ibadahi. Ya, ya makanya Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa tugas ya para rasul itu yang pertama mengenalkan manusia kepada Rabbnya. Yang kedua mengajarkan kepada mereka bagaimana beribadah kepada Rabbnya. Yang ketiga menjelaskan kepada mereka apa yang akan mereka dapat di negeri kemuliaan. Ya, dan kalau menentang maka apa yang mereka dapat di negeri kesengsaraan. Itu 3 pokok ya dari ajaran para rasul ya. Mengenalkan manusia kepada Allah, mengajarkan kepada mereka bagaimana cara beribadah kepadanya, menceritakan, mengabarkan apa yang akan mereka dapat di negeri akhirat. Semua kala kemudian Allah berfirman, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu itu al-akram yang paling pemurah, yang paling dermawan.
Ya, kita sudah bahas ya di kajian Jumat itu Al-Karim Al-Akram ya, yang memiliki banyak makna ya. Ibnu Arabi itu menyebutkan dalam al, Asna ya, Al-Asna itu menyebutkan 16 makna ya. Kemudian Imam Al-Qurtubi menambahkan banyak makna sekali. Maka di sini Syekh Asadi menyebutkan warobukal akrom dan Robmu yang paling dermawan, yang maha dermawan, kasiru sifati wa wasi'uha, yang banyak sifat-sifatnya dan yang luas sifat-sifatnya. Ya, yang banyak pemberiannya, luas pemaafannya, ya, yang pemberiannya itu terus-menerus, yang memberi sebelum diminta, yang memberi hanya dengan isyarat saja. Banyak sekali ya makna-makna dari Al-Akram ya. Ya, kasirul karom wal ihsan, yang banyak ya kemurahan dan kebaikannya. Wasiul jud, yang luas kedermawanannya. Alladzi min karomihi an allama bil ilmi, yang di antara kemurahan Allah Ta'ala, Allah mengajarkan manusia ilmu. Makanya Allah Ta'ala berfirman, allama bil qalam. Allamal insana malam ya'lam. Itu yang telah mengajarkan dengan perantara kolam, pena. Mengajarkan manusia apa yang sebelumnya mereka tidak tahu. Fa'inahu ta'ala akhrajahu min batni ummihi la ya'lamu syai'a. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala mengeluarkan manusia dari perut ibunya tanpa mengetahui sesuatu pun. Tidak tahu apa-apa. Allah yang kemudian mengajarkan dia ilmu dunia dan ilmu akhirat, semuanya itu dari Allah Ta'ala. Dia yang memberikan hidayah kepada seluruh makhluknya, baik yang berkaitan dengan dunia maupun akhirat. Wa ja'ala lahu sam'a wal basara wal fuada wa yassara lahu al asbab al ilm. Dan kemudian Allah menciptakan bagi mereka pendengaran, penglihatan dan hati, ya, tepatnya akal, dan Allah mudahkan baginya sebab-sebab untuk meraih ilmu. Semuanya dari Allah Ta'ala. Itu rizki. Makanya ya, ilmu itu bagian dari rizki. Rizki itu luas ya. Dan rizki yang paling mahal adalah hidayah. Ya, ilmu yang berkaitan dengan akhirat. Itu semahal-mahal rizki. Ya, yang tidak Allah berikan kepada setiap orang. Orang diberikan rezeki yang khusus, pasti dia diberikan rezeki yang umum. Tapi orang berikan rezeki yang umum, belum tentu dia diberikan rezeki yang khusus. Nah, dan ini menarik ya. Allah mengajarkan dengan perantara pena. Ya, makanya dalam sebuah disebutkan qayyadul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan mencatat. Karena ilmu itu seperti binatang buruan yang cepat kabur. Kalau kita tidak ikat dengan catatan, sudah barho ay bubar ari poho. Ya Kak, penting sekali ya untuk mencatat. Fa'alamahul Qur'ana, maka Allah mengajarkan manusia Al-Qur'an. Wa alamahul hikmah, Allah mengajarkan kepadanya hikmah. Dan nama hikmah adalah hadis ya. Ya, wa alamahu bil qalam, Allah mengajarkannya dengan perantara pena. Alladzi bihi tuhfadhu bihil ulum, yang dengannya ya ilmu-ilmu itu menjadi terjaga ya, terdokumentasikan. Wa turbatul hukuk, dan hak-hak terjaga ya. Wa takunu rusulan linnas tanubu manabal khitabihi, dan ya dengan perantaraan tulisan pena, perantaraan tulisan ini menjadi rusul, menjadi utusan bagi manusia yang menggantikan tempat pembicaraan mereka secara langsung. Makanya kita bisa mengirim pesan, SMS dan sebagainya. Itu sebagai utusan dari menggantikan ucapan kita secara langsung. Nggak bisa ngomong secara langsung, maka dengan tulisan, ya, dengan risalah. Falillahil hamdu wal minnah. Maka hanya milik Allah seluruh pujian dan anugerah. Itu anugerah ya. Allah berikan kepada kita ilmu ya untuk kemudian eh, dengan perantara tulisan. Kitabah itu penulisan itu luar biasa sekali ya. Begitu bermanfaat untuk kita ya.
Alladzi an'ama ala ibadihi bihadhihi ni'am allati la yaqdiru laha ala jazain wala syukurin. Ya, segala puji hanya milik Allah, seluruh pujian dan anugerah yang telah memberikan nikmat-nikmat atas hambanya. Dengan nikmat-nikmat ini yang ya manusia semuanya tidak mampu untuk membalas atau mensyukurinya dengan setimpal ya, dengan syukur yang sesungguhnya. Kurang, selalu kurang dan kurang. Bahkan tatkala kita bisa mensyukurnya, itu ada rezeki yang lain. Itu taufik dari Allah Ta'ala. Rezeki yang lain yang harus disyukuri. Maka sampai mati kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala atas kurangnya syukur kita kepada Allah Ta'ala. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Aku akui semua nikmat-nikmatmu kepada aku yang begitu berlimpah. Gak bisa menghitungnya. Dan aku akui semua dosa-dosaku. Termasuk tadi kita merasa berdosa akan kurangnya syukur kita kepada Allah Ta'ala. Kecil sekali syukurnya. Ya. Tidak bisa ya, syukur dengan setara yang sesungguhnya. Jangankan seperti itu. Hanya untuk menghitungnya saja kita tidak mampu. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kalian tidak akan bisa menghitungnya. Menghitungnya saja tidak bisa. Apalagi untuk bersyukur dengan syukur yang sesungguhnya kepada Allah Ta'ala. Maka kita merasa kurang sekali syukur kita kepada Allah Ta'ala. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka ampunilah aku karena sungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Kita baca ini ya, Sayyidul Istighfarnya. Ya, ya. Summa mana alaihim bil ghina wasaati rizq. Kemudian Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka dengan kecukupan dan keluasan rezeki. Lakinnal insan li jahlihi wa dhulmihi. Akan tetapi manusia karena kebodohan dan kedolimannya. Dolim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Karena kedoliman, karena kejahilan dan kedolimannya. Ya, idza ra'a nafsahu ghaniyan tagha wa bagha wa tajabbara anil huda. Jika dia melihat dirinya itu dalam keadaan berkecukupan, dia nggak butuh kepada Allah, nggak butuh kepada manusia yang lain. Togo, dia biasanya melampaui batas. Wabago, berbuat sewenang-wenang. Watajabbaro anil huda, dan dia menyombongkan diri kepada kebenaran, kepada petunjuk. Dia nggak butuh semua itu. Ya, ini disebut dolim. Dia tidak meletakkan pada tempatnya. Harusnya dia bersyukur, malah dia kufur. Syukur dengan cara apa? Mengimaninya, menerima petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Malah dia melampaui batas, sewenang-wenang, menyombongkan diri dari kebenaran, dari petunjuk. Wa nasya ana ila rabbihi ar-ruj'a, dan dia lupa bahwa sesungguhnya hanya kepada Rabb-nya lah ar-ruj'a, tempat kembali. Bahwa dia akan ditanya semuanya itu. Persiapkan jawabannya semuanya. Karena semuanya akan ditanya. Lupa dia. Walam yakhaf al-jazaa'a, dan dia tidak takut terhadap balasan dari Allah Ta'ala. Baru bama wasalat bihil halu annahu yatrukul huda binafsih. Bahkan bisa jadi oleh sebab itu ya, kesombongannya, sewenang-wenangnya tadi ya ya dia sampai ya kepada sampai kepada satu kondisi di mana dia sendiri meninggalkan petunjuk. Wa yad'u ghairahu ila tarkihi, dan tidak cukup sampai di situ, dia mengajak yang lainnya untuk meninggalkan petunjuk. Ya, dia tidak mendapatkan hidayah ya, karena ada kedoliman pada dirinya, kesombongan, kesewenang-wenangan tadi. Innallaha la yahdil qaumal dzalimin, innallaha la yahdil qaumal fasikin, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Itu penghalangnya yang menyebabkan dia tidak mendapatkan petunjuk, sehingga dia kemudian meninggalkan petunjuk tersebut. Dan tidak hanya itu, dia mengajak yang lain untuk meninggalkan petunjuk. Wa yanha anis shalah, dan dia melarang dari orang yang sholat. Allati hiya afdalu a'mal iman, yang sholat itu adalah amalan keimanan yang paling afdol. Ya, ya. Di antara asbab nuzul yang sering disebutkan para ulama yaitu tentang kisahnya Abu Jahal ya, yang dia mengancam kalau Rasulullah SAW berani sholat di Ka'bah, dia akan injak lehernya.
Ya, kemudian tatkala sholat Rasulullah dalam sholat dia hendak menginjaknya tapi dia kemudian mundur dan dia melihat ada api dan ada sesuatu yang menyambar ya. Ya, yaitu di antara asbab nuzulnya itu pada malaikat zamaniyah ya. Kalau seandainya mendekat kata Rasul, maka dia akan dicabik-cabik ya, sedikit demi sedikit. Hadis riwayat Muslim ya. Dan akan tapi di sini Syekh Asadi lebih mengambil keumuman lafaz karena al ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Pelajaran itu diambil dari keumuman lafaz bukan kekhususan sebab. Meskipun ini eh, turun berkaitan dengan Abu Jahal ya yang senantiasa mengintimidasi Rasulullah SAW. Akan tapi ini umum kepada siapa saja yang melarang dari kebaikan. Siapa saja yang melarang dari kebaikan. Dan petunjuk bagi siapa yang dilarang dari kebaikan untuk tidak mentaatinya. Ini umum, keumuman lafaz. Nah, ini hamba tadi yang melampaui batas karena dia merasa berkecukupan. Dia melarang karena kesombongannya dan keangkuhan. Dia melarang orang dari sholat. Yang padahal sholat itu adalah seabdul-abdul amalan iman. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada orang yang mutamarrid, orang yang menentang al-ati lagi sombong tadi, ara'aita ayyuhal nahi lil abdi idza shalla in kana al abdul musalli alal huda al ilmi bil haq wal amali bihi au amara ghairahu bit taqwa. Bagaimana pendapatmu hai orang yang melarang kepada seorang hamba tatkala hamba tersebut sholat? Jika yang dilarang tersebut ya yaitu hamba yang sholat tersebut itu dia di atas petunjuk ya, di atas ilmu terhadap kebenaran dan mengamalkan ya kebenaran tersebut, atau dia adalah orang yang memerintahkan yang lainnya untuk bertakwa. Fahal yuhsinu an yunha, apakah baik kalau seandainya orang tersebut itu dilarang? Man hadza wasfuhu, orang yang sifatnya seperti ini, yaitu dia berada di atas petunjuk dan dia memerintahkan manusia untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Alaysa nahyuhu, bukankah melarang orang seperti ini min a'dhamil muhadati lillah, ini sebagai bentuk sebesar-besar penentangan kepada Allah Ta'ala, wa muharabati lil haq, dan bentuk sebesar-besar bentuk memerangi kebenaran. Fa'inna nahya, karena sesungguhnya larangan itu la yutawajjahu ila liman huwa fi nafsihi ala ghairil huda. Karena sesungguhnya larangan itu tidaklah diarahkan kecuali kepada orang yang eh, pada dia sendiri itu tidak di atas petunjuk. Jadi larangan itu bukan kepada orang yang berada di atas petunjuk, tapi larangan itu selayaknya untuk orang yang tidak berada di atas petunjuk. Ya, au kana ya'muru ghairahu bi khilafi taqwa, atau larangan itu sebetulnya layaknya ditujukan untuk orang yang memerintahkan kepada yang lainnya ya dengan perintah yang menyelisihi ketakwaan. Itulah yang pantas untuk dilarang, bukan orang yang berada di atas petunjuk lagi memerintahkan orang lain untuk bertakwa. Ya, maka dalam bentuk pertanyaan ini agar supaya orang tersebut sadar, ya, agar orang tersebut sadar. Sebetulnya ini ya pertanyaan yang sifatnya mengingkari, nggak butuh jawaban, tapi diajak bicara agar supaya ya akalnya itu terbuka, memikirkan, ya betul juga ternyata nggak pantas untuk kemudian orang yang berada di atas petunjuk dan memerintahkan orang untuk bertakwa kemudian untuk dilarang. Yang pantas dilarang itu tadi orang yang tidak di atas petunjuk dan dia memerintahkan kepada perkara yang menyelisih ketakwaan. Ini di antara keindahan bahasa Al-Quran. Mengingkari dengan bentuk istifham pertanyaan. Ya. Ara'aita in kadzaba an-nahi bil haq. Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang dari kebenaran tadi, kadzaba, dia ada orang yang mendustakan perintah Allah Ta'ala. Wa tawalla anil amri, dan dia orang yang berpaling dari perintah Allah Ta'ala. Untuk beribadah kepadanya, untuk bertakwa kepadanya.
Amma yakhafullaha wa yahsa iqabahu? Apakah dia tidak takut kepada Allah? Apakah dia tidak takut akan hukuman Allah Ta'ala? Alam ya'lam bi Allah yara. Apakah dia tidak tahu? Apakah dia tidak meyakini bahwa Allah Ta'ala maha melihatnya? Maya malu wa yaf'alu. Ya, apa yang dia amalkan. Ya, kalau berupa kebaikan, Allah maha melihatnya. Dan juga yaf'alu ini berupa keburukan. Allah maha melihatnya. Detail. Ya. Summa tawa'adahu ini samara ala halihi. Kemudian Allah Ta'ala mengancam dia. Jika dia terus-menerus di atas kondisi seperti tadi, keadaan tadi, dia terus mengintimidasi Rasulullah SAW dan siapapun dia ya yang melarang dari kebaikan, yang menghalangi dari kebaikan, dia terus-menerus di atas keadaan seperti itu. Faqala, ya Allah Ta'ala berfirman, kalla la in lam yantahi amma yaqul wa yaf'al lanasfa'an bin nasiyah. Sungguh jika dia tidak berhenti ya, dari apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan, dan nasfa'an pasti benar-benar akan kami tarik ubun-ubunnya. Nah, di dalam ayat lanasfa'an pakai alif saja ya di tanwin ya. Padahal aslinya seperti lanasfa'an. Nun taukid mukhafafah. Ya, menunjukkan pada mana taukid ya. Benar-benar akan kami tarik ubun-ubunnya. Ay lana khudanna binasiyatihi. Benar-benar sungguh akan kami tarik ubun-ubunnya. Akhdan anifan. Ya, dengan tarikan yang sangat kasar. Wahya hakikatun bidzalik. Dan itu, ya, hal tersebut itu layak baginya. Fa'innaha nasiyatin kadhibatin qati'ah. Karena ubun-ubun tersebut adalah ubun-ubun seorang yang pendusta lagi durhaka. Ay kadhibah, yaitu dusta fi qauliha, dusta di dalam ucapannya, khati'ah fi fi'liha, dan dia salah, ya, durhaka di dalam perbuatannya. Ya. Ya tadi sampai situ ya. Nah, lanjutkan lagi. Nah, Alhamdulillah ada yang lain, Ustaz. ya, fadhol. Silakan Kang Muhammad Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Qala ta'ala, falyad'u hadha alladhi haqqun alaihi al-iqab. Nadiyahu ay ahlu majlasihi wa ashabihi wa min hawlihi liyu'inuhu ala ma nazalahu bihi. Sanad'u zabaniyah ay khazanatu jahannama liakhdhihi wa uqubatihi falyanzur ay al-fariqin aqwa wa aqdar Fariqaini. ay al-fariqaini aqwa wa aqdar fadhi halatun nahi wa ma tu'adu bihi min al-uqubah wa amma halatu manhi fa'amarahu Allahu alla yasghiya ila hadha La yaswa. la yasgha ila hadha an-nahyu wala yanfadu linahyihi faqala kalla la tuti'hu ay fa innahu la ya'muru illa bima fihi khusaratu daraini Nah, wasjud li rabbik waqtarib minhu fi sujudi wa ghairihi min anwa'it ta'ati wa qurabati fa innaha kulluhu tudni min ridahu wa taqrabu minhu wa hadha amun likulli nahin anil khairi wa munhi anhu wa in kanat nazilatun fi sya'ni abi jahli hina naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis salah wa abatha bihi wa adhahu tamat walillahil hamd. barakallahu fiik. Nah, kemudian Allah firman falyad'u, ya hendaknya dia ya, orang yang melarang tadi adalah di haqqa alaihi iqab,
ya, orang yang berhak untuk mendapatkan iqab tadi, hendaknya dia memanggil nadiyahu. Nadiyahu ay ahla maj majlasihi, ya, atau majlisihi wa ashabihi wa man haulahu. Hendaknya dia memanggil, ya, teman duduknya, teman bermajlisnya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang di sekitarnya. Liu'inu ala ma nazalahu bihi, untuk membantu dia atas nanti hukuman yang Allah akan turunkan kepadanya. Sanad uzzabaniyah, sementara kami akan memanggil Zabaniyah. Zabaniyah ayat khazanata jahannam. Dia adalah penjaga neraka jahanam. Li akhlihi wa ukubatihi, untuk menyeretnya dan menghukumnya, menyiksanya. Falyandur ayya fariqaini aqwa wa aqdar. Maka hendaknya dia melihat siapa di antara dua kelompok ini yang lebih kuat, lagi lebih berkuasa. Ya. Fahadihi halatun nahi ma tu'adu bihi minal uqubah. Ini kondisi orang yang melarang dan apa yang dijanjikan kepadanya berupa hukuman. Wa amahalatul manhi, sementara keadaan orang yang dilarang, fa'amarahullahu an yasgha ila hadan nahi, yaitu Allah memerintahkannya untuk tidak mendengarkan orang yang melarang tadi. Wala, ya, wala eh, yunqada linahyihi, memerintahkan agar supaya tidak tunduk dengan larangannya. Faqala, maka Allah telah berfirman, kalla la tuti'hu, sama sekali tidak. La tuti'hu, jangan kau taati dia. Fa innahu la ya'muru illa bima fihi khasaratud darairi. Ya. Karena sesungguhnya dia itu tidaklah memerintahkan kecuali kepada perkara yang di dalamnya merupakan kerugian di dua negeri. Nah, orang yang melarang untuk eh, bertakwa, untuk melakukan kebaikan, ya, dia hanya memerintahkan kepada perkara yang di dalamnya merupakan kerugian di dua negeri. Wasjud, tapi sujudlah di Rabbika, kepada Rabbmu, waqtarib, dan mendekatlah kepadanya, fi sujud, di dalam sujud, wa ghairihi, dan yang lainnya, min anwa'i ta'at wal qurabat, dari berbagai jenis ketaatan dan takorub. Fa'innaha kullaha tadni min ridahu wa taqarrub minhu, karena ya semuanya itu mendekatkan kepada keridhoannya dan mendekatkan kepadanya. Ya. Hadza amun likulli nahin anil khairi wa manhi anhu. Ini umum untuk setiap orang yang melarang dari kebaikan dan orang yang dilarang, ya, dari melakukan kebaikan. Jadi umum, tidak sekedar berbicara tentang Abu Jahal dan Nabi SAW saja. Meskipun ini pada asalnya turun berkaitan dengan mereka, tapi sekali lagi kaidahnya adalah al-ibrah bi umumi lafzi la bi khususi sabab. Ya, pelajaran itu diambil karena keumuman lafaz, bukan karena kekhususan sebab. Wa in kanat nazilatan fi sya'ni Abi Jahlin hina naha Rasulullah SAW anis sholah. Ya, meskipun ini turun berkaitan dengan keadaan Abu Jahal tatkala dia melarang Rasulullah SAW dari sholat, dan dia berabas sabihi, dan dia, ya, mencemoohnya, wa adahu, dan dia menyakiti Rasulullah SAW. Tamat, walillahil hamd. Hanya milik Allah seluruh pujian. Alhamdulillah, ya, selesai sudah pembahasan surat al Al-Alaq, ya. Insya Allah nanti ke depan kita masuk surat Al-Qadar. Ya, sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya, nggak ada pertanyaan? Ya, Belum ada, Ustaz.
Ya, kayaknya eh, insya Allah paham ya, insya Allah. Ya, nah ya, ya dari sini kita eh, banyak mengambil pelajaran ya. Di antaranya bahwa membaca itu perkara yang sangat penting. Dia itu merupakan pintu untuk meraih ilmu. Dan membaca itu beda dengan hanya mendengar. Ketika kita membaca itu kita mengolah data dan mem- memberikan satu kesimpulan sehingga terlatih akal kita. Makanya ini dorongan motivasi bagi kita untuk banyak membaca. Bahkan Allah iming-imingi ya untuk mau membaca Al-Quran saja Allah iming-imingi. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ya, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah bagi dia satu kebaikan dan satu kebaikan lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Makanya kalau kita baca alif lam mim saja itu 30 kebaikan. Ya. Allah motivasi untuk membaca. Ini gerbang ilmu ini. Jadi dengannya manusia membaca kitabnya, memahaminya, kemudian mengamalkannya. Ini tujuannya diturunkannya Al-Quran. Membaca. Ya, akan tapi harusnya ini umat umat kiroah ini. Umat yang betul-betul semangat dalam membaca. Tapi kenyataan yang ada, ya kebanyakan manusia itu malas untuk membaca. Lebih senang hanya untuk mendengar. Itu beda ya, membaca. Dan juga pentingnya menulis. Ya. Qayyadul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu. Ilmu itu seperti binatang buruan yang cepat kaburnya. Maka ikat dia dengan tulisan. Agar supaya kita di rumah bisa murojaah dan terus nanti diajarkan lagi. Ya, makanya niatkan pada diri kita ketika belajar raf'ul jahli an nafsi wa an ghairi. An nafsi an ghairi. Menghilangkan ke, ke ketidaktahuan, kejahilan dari diri sendiri dan orang lain. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Minimal untuk keluarga kita. Bagaimana antum pergi mencari nafkah untuk anak dan keluarga, begitu juga ketika antum menuntut ilmu, antum niatkan bukan hanya untuk diri antum, tapi untuk anak dan istri. Dan juga yang lain, orang-orang yang kita cintai. Ya, ya, dan juga di sini pelajaran ya, bahwa sesungguhnya manusia itu lemah ya. Allah ciptakan itu dari alaq, di segumpal darah yang sangat lemah. Maka hendaknya kita tahu diri ya, siapa diri kita. Yang kemudian Allah Ta'ala memberikan semua nikmat-nikmat ini, memberikan kekuatan dan lain sebagainya. Dan Allah ajarkan kepada kita ilmu yang asalnya kita keluar dari perut ibu kita itu nggak tahu apa-apa. Semua ilmu itu adalah anugerah dari Allah Ta'ala. Maka jangan pernah menyombongkan dengan ilmu. Itu ada anugerah dari Allah Ta'ala. Kemudian kita jangan pelajaran jangan sampai eh, merasa tidak butuh kepada Allah Ta'ala. Kita fakir dari seluruh sisinya. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan al-faqru faqron. Kefakiran itu ada dua. Fakrun idtirariyun wa fakrun ikhtiyariyun. Kefakiran yang sifatnya idtirari. Terpaksa mau tidak mau mengakui atau tidak kita fakir. Orang kafir, ya, binatang, semuanya fakir kepada Allah Ta'ala. Ini nggak dipuji yang seperti ini. Yang dipuji itu adalah fakrun ikhtiyariyun. Kefakiran yang dia memilih sadar betul. Dan ini buah dari dua ma'rifah yang agung. Ma'rifatul abdi rabbah wa ma'rifatul abdi nafsah. Pengenalan hamba terhadap Robnya, pengenalan hamba terhadap dirinya. Semakin dia mengenal Robnya dengan kesempurnaan-kesempurnaan, kekayaan yang sempurna, kekuasaan yang sempurna, maka dia akan melihat dirinya, mengenal dirinya dengan kekurangan-kekurangan yang sempurna dari seluruh sisinya. Maka inilah kadar yang menentukan seorang itu merasa fakir kepada Allah Ta'ala. Maka sampai disebutkan para salaf itu tidaklah dia masuk kepada waktu malam, dia kemudian bersegera sholat, dan kata mereka malam itu mengejutkan. Tiba-tiba saja subuh. Sementara dia belum puas untuk munajat kepada Robnya. Dan dia tahu dia fakir. Banyak kebutuhannya. Dia meminta kepada Allah Ta'ala. Apalagi sepertiga malam terakhir.
Kalau kita karena kebutuhan kita kepada Allah, fakir kita kepada Allah itu sangat 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 kurang. Sehingga ya waktu yang ada itu begitu terlalu panjang. Karena permintaan kita sedikit. Tawakal kita sedikit kepada Allah Ta'ala. Merasa butuh kita kepada Allah Ta'ala sedikit. Para salaf itu sampai mereka itu mengatakan malam itu terlalu cepat bagi kami. Kami belum memuaskan munajat kami kepada Rabb kami. Ketika sholat, bagaimana baca sholat. Kadang-kadang dipanjang sedetik, imam kan darehem di tukang. Dia tidak merasakan lezatnya takorum kepada Rabbnya. Bagaimana dia itu sudah mati. Kebanyakan manusia itu mati rasanya ketika sujud kepada Rabbnya. Padahal itu kenikmatan, gak ada kenikmatan yang lebih hebat daripada itu. Bagaimana dia menghinakan diri sehina-hinanya di hadapan Rabbnya. Dia letakkan sesuatu yang paling eh, dia hormati, yaitu wajahnya di tanah. Dan dia memuji-muji Rabbnya. Subhana rabbiyal a'la. Dan dia munajat kepada Rabbnya. Itu kondisi yang luar biasa. Tapi karena kita menganggap itu sebagai sebuah kebiasaan. Sehingga apa karena terlalu sering melakukannya hilang sensitivitasnya, sensasinya kayaknya udah nggak kerasa lagi, biasa saja. Pada itu di mana hati kita itu betul-betul merasakan kehinaan yang sangat di hadapan Rabbnya, kebutuhan yang sangat kepada Rabbnya. Ya, maka jangan sampai seperti orang ini ya, dia melampaui batas, merasa austagna ketika dia melihat dirinya itu merasa berkecukupan, nggak butuh kepada Rabbnya. Padahal dia butuh dari seluruh sisinya. Semua yang dia inginkan. Lillahi khazainu samawati wal ard walillahi khazainu dunya wal akhirah. Hanya milik Allah, hanya di tangannya perbendaharaan langit dan bumi. Hanya di miliknya perbendaharaan dunia dan akhirat. Semua yang kita butuhkan di dunia dan akhirat, semuanya di tangan Allah Ta'ala. Bagaimana kita nggak fakir kepada ini? Ya, kemudian juga ini ya, bahwa tidak pantas ya, kemudian orang yang melakukan kebaikan, memerintahkan orang kepada ketakwaan untuk dilarang. Ya, maka siapapun yang melarang itu, maka ini dia akan bernasib seperti Abu Jahal. Kalau akan siksa dia. Dan Allah akan utus Jabaniyah, apa eh, penjaga neraka jahanam untuk menyeret dia dan menyiksanya nanti di neraka jahanam. Allah akan tarik ubun-ubunnya dengan sangat keras. Ya, disiksa dengan siksa yang sangat pedih. Maka perintahnya Allah Ta'ala, jangan kau taati orang seperti ini. Orang yang melarang dari kebaikan. Tapi bersujudlah, bertakarub pada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya, terkait dengan tafsir surat Al-Alaq. Ya. Semoga Allah Ta'ala mencatat ini sebagai amal soleh di sisi kita. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk bisa memahaminya. eh, Kita amalkan di dalam sholat-sholat kita ya, sambil mentadaburinya. Sehingga sholat kita lebih khusyuk, lebih berkualitas. Dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah Allah firmankan. Yang ini merupakan eh, surat yang ditujukan kepada kita masing-masing untuk kita baca, untuk kita pahami, untuk kita amalkan. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Masya Allah, ilmu yang super bermanfaat, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakallahu khair.